apa yang kalian dengar ini adalah suara dari wireless microphone HoloLens dengan tipe Lark M2. Dan ini langsung saja saya konekkan dengan iPhone. Karena di versi combo ini kita dapat aksesoris yang lengkap banget. Dan ini adalah semuanya yang Anda butuhkan sebagai seorang konten kreator. Baik untuk ke kamera digital atau aneh ya, zaman sekarang masih ngomong kamera digital, kamera mirrorless atau DSLR. Nah, kalian bisa gunakan receiver untuk kamera. Jadi kalian bisa langsung konekkan di sini. Ini bisa ditaruh di hot shoe-nya dan kita dibawain kabel. Nah, udah selesai. Lalu selain itu kita dapat juga receiver untuk di handphone Android. Ini colokannya tipenya Type-C seperti ini ya. Dan yang kita gunakan saat ini yang Lightning. Dia langsung nyolok di iPhone. Oke, ini ya penampakannya seperti ini, teman-teman. Nah, cakep ya dan praktis ya. Oke, dan kita ngevlog seperti ini aja. Yang penting tersampaikan ya apa yang ingin saya share ke teman-teman semuanya. Oke, kita ngomong kelengkapannya dulu ya. Selain yang saya sebutkan barusan, kita dapat charging case ya, yang mana ini cakep banget, teman-teman. Ini untuk naruh receiver ke kamera, lalu transceivernya kita dapat 2. Dan bentuk transceivernya itu keren sekali ya, kayak koin. Ini teman-teman, kayak apa ya, koin 1000 gitu ya. Tapi untuk beratnya ini ringan sekali. Dan seperti yang teman-teman lihat ya, ini saya hanya menggunakan kaos biasa. Dan ketika saya taruh di sini, dia ini nggak bikin kaos saya ngelipet karena memang ini ringan banget ya. Seperti biasanya kalau kita menggunakan transmitter, itu biasanya kan bikin kaos gantung gitu ya, atau kelipat gitu. Kalau ini nggak, saking ringannya. Dan juga untuk penjepitnya, dia kan pakai magnet ya teman-teman. Sehingga untuk nempel di baju, ini mantap sekali. Dan kalau saya lihat kekuatan magnetnya, ini sepertinya dari tipe neodymium. Lalu ini boxnya ya. Dan ini sudah saya keluarkan semua isinya. Kita dapat ini ya, kalung dengan bahan silikon yang cukup lembut dan saya rasa ini nggak bikin gatel. Di leher kita dapat 2 ya. Lalu di sini kita dapat penjepit. Kalau kalian masih ragu dengan kekuatannya ini ya, kalau kalian pengen lebih yakin lagi ketika kalian jalan-jalan atau beraktivitas yang cukup ekstrim, yang berguncang-guncang gitu ya teman-teman, kalian bisa gunakan penjepitnya. Dan semuanya ini magnetik semuanya teman-teman. Saya contohkan untuk transmitternya seperti ini ya. Oke, setelah itu kita dapat pouch. Dan ini yang saya rasa downgrade ya kalau dibandingkan dengan HoloLens Lark M1. Karena di HoloLens Lark M1 yang sudah saya pakai selama 2 tahun lebih kemarin, itu dia di paket penjualannya kita dikasih hard case. Dan itu benar-benar berguna banget ya. Entah kenapa kok sekarang cuma dikasih pouch seperti ini. Mungkin kalau HoloLens mau jual hard case-nya khusus untuk Lark M2, saya rasa bakalan laris ya. Karena saya cek di toko online ini benar-benar banyak yang beli. Karena memang ya, seoke itu untuk fasilitas dan juga fitur-fiturnya ya. Oke, untuk yang lain-lain kita dapat fur atau dead cat ya, yang mana ini bentuknya cukup aneh dan nggak akan saya gunakan ya. Karena ngapain kita punya mikrofon secakap ini kalau harus ditutup dengan bulu segede ini. Aneh ya. Ya harapan saya sih kalau bisa ada dead cat yang lebih kecil lagi dan lebih estetik, saya rasa bakalan oke banget. Ya itu ya sedikit kekurangan, tapi menurut saya itu adalah kekurangan yang minor karena di sini saya juga nggak pernah memakai yang namanya dead cat. Oke ya, di konten kami ini nggak pernah ngebahas mengenai masalah teknisnya ya,
mengenai frekuensinya berapa lah, teknologinya seperti apa. Yang penting apa yang kalian dengar, kalau itu cocok di telinga kalian dan juga apa ya, kalian merasa oke lah, saya cocok sama fitur-fitur serta kualitas suaranya, udah beli aja. Selanjutnya fitur standar yang biasanya ada di microphone ya, itu adalah noise cancellation. Nah, tapi saya nggak pernah menggunakan fitur itu karena dari jajaran wireless microphone kelas menengah ya yang saya gunakan selama ini, itu justru bikin suara kita nggak natural ya, kayak robot gitu ya, kayak AI. Lucu lah, tapi ya nice to have lah kalau umpamanya ada fitur-fitur seperti itu, walaupun nggak pernah saya gunakan teman-teman. Ada lagi satu hal yang saya suka dari produk ini, yaitu adanya dial volume untuk mengatur seberapa besar gain yang kalian butuhkan. Dan untuk kualitas dari dialnya ini benar-benar clicky dan apa ya, gemesin gitu ya. Ini ada klik 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 gitu teman-teman ya. Saran ya buat kalian semuanya yang menggunakan produk ini, kalian gunakan maksimal di ini ya, di volume yang 2 aja. Kalau saya gunakan 1 itu seperti yang Holyland Lark M1 suaranya untuk karakternya, tapi kalau kita gunakan yang 2 itu gainnya lebih gede ya, lebih kenceng. Dan kalau kita gunakan yang volume 3, noise-nya sedikit muncul. Oke, sekarang untuk masalah harga. Nah, untuk harganya versi combo itu harganya sekarang sekitar 2,690 atau ya hampir 2,7 juta ya, dengan kalian mendapat aksesoris sebanyak itu ya, selengkap tadi. Lalu di sini kalau kalian beli di toko resminya ya, namanya Holyland Official Store, kalian bisa membeli sesuai dengan kebutuhan kalian. Semisal kalian nggak mau ngevlogging menggunakan handphone, nggak mau ngevlogging pakai iPhone, nah kalian bisa beli yang basic. Jadi kalian cuma dapat receiver yang untuk ke kamera seperti ini. Itu harganya 2,3 juta. Lalu untuk kalian yang hanya pengen ngevlogging menggunakan iPhone, kalian bisa membeli paket yang hanya mendapatkan receiver untuk iPhone aja dengan colokan Lightning ya. Itu harganya sama 2,3 juta. Lalu untuk kalian yang hanya pengen menggunakan colokan Type-C, mungkin kalian pengen ngevlog menggunakan HP Samsung, Xiaomi, Huawei, itu kalian bisa menggunakan yang USB Type-C only. Ya, ini harganya sekitar 2,2 juta. Itu ya. Tapi kalau saya sih ya, sebagai konten kreator, saya lebih oke untuk beli yang paket combo. Karena apa? Saya sudah coba ya untuk berhitung. Misal kita beli yang tipe basic, lalu kita suatu saat butuh untuk konektor ke iPhone. Nah, kita harus beli konektor seperti ini. Ini dari Saramonic SRC 2000. Ini harganya 300.000 teman-teman. Nah, bayangkan ya, dengan setting seperti ini sudah sama dengan kalau kita membeli combo. Settingnya juga bakalan lebih ribet. Karena kalau kalian beli yang tipe basic plus kabel seperti ini, setting di handphone kalian itu bakalan ribet. Karena apa? Kalian harus nyolokin ini ya ke handphone kalian, entah mau dijepitkan di mana ya. Lalu kalian harus mengkonekkan kabel ini ke colokan Lightning kalian. Jadi masih ribet ya teman-teman. Beda halnya seperti yang sudah saya rekam barusan nih ya, seperti ini. Nah, ini kan simple sekali teman-teman ya. Simple sekali. Dengan setting seperti ini kalian bisa ngevlog dengan cepat. Setting sesimpel ini itu bisa bikin kita ya nggak kehilangan momen dan juga nggak kehilangan mood untuk bikin konten. Nah, seperti yang saya lakukan sekarang ini, ya kita hanya setting menggunakan iPhone dan ya sudah jadi. Kita sudah bisa bikin konten review seperti ini teman-teman. Dan ya itu bikin kita makin produktif. Oke, itu pertimbangan yang menurut saya yang paling masuk akal ya. Lalu kalau kalian tanya apakah ini worth it dengan harga sekian, ya kalau saya lihat ya ini adalah produk yang benar-benar cost to value-nya dapat banget.
Ya kita nggak bisa membandingkan produk ini dengan produk-produk yang di bawah 1 juta ya. Harga 500.000, harga 400.000 sudah dapat unit selengkap ini. Kalian bisa bandingkan sendirilah teman-teman. Untuk gimana kualitas dari suaranya, lalu jarak transmisinya. Kalau di sini dia bisa transmisi sampai itu diklaim sampai berapa nih? 300 meter kalau nggak salah teman-teman. Yang mana itu sudah jauh lebih dari cukup. Karena dengan jarak 50 meter pun itu sudah overkill ya. Kalian mau konten apa gitu loh. Apakah konten prank ya dengan jarak 200 meter gitu. Nggak mungkin lah teman-teman. Kalian mau pakai lensa seperti apa gitu ya. Paling nggak ya jarak yang paling jauh kita jangkau ya 50 meter dan itu sudah lebih dari cukup. Lalu untuk unit sekecil ini, kalian bisa menggunakan satu set peralatan ini sekali cas itu bisa sampai 40 jam penggunaan. Dan saya kemarin juga sering ngecas ulang ya, saya cas itu nggak sampai 1 jam kalau kita gunakan quick charger udah penuh. Dan ya saya rasa kalau kita mau traveling kayak saya sekarang berada di Bali, ya saya sudah nggak perlu khawatir gimana kalau peralatan saya ini kehabisan baterai karena benar-benar awet. Dan ketika sudah habis ya atau mendekati habis tinggal kita taruh di dalam case-nya seperti ini udah ngecas dengan sendirinya. Oh ya, kenapa saya suka menggunakan produk Holyland? Karena saya sudah merasakan di Holyland Lark M1 itu benar-benar praktis dan juga mendukung kecepatan kita dalam bikin konten. Jadi ketika alat ini saya cabut dari charging case-nya, itu sudah langsung connect dengan dengan receiver yang aktif saat itu. Nah itu kenapa ya ini sudah saya matikan ya teman-teman, karena saya pengen ini aja yang aktif. Oh iya, nah mungkin ada yang tanya-tanya ya, ini kok beda gambarnya kalau kalian bandingkan dengan ini ya. Karena kalau ini standarnya seperti ini, lalu kalau kalian pengen konten kalian lebih ini ya berwarna, nah, Holyland ngebawain kalian sederetan stiker emoticon yang ya, cukup cute ya teman-teman. Dan saya rasa ini strategi marketing yang cukup oke dan mind blowing ya. Karena apa? Biasanya sih produsen itu kan pengen nunjukin gitu ya. Oh ini pakai Holyland gitu ya. Oh ini pakai merek apa gitu. Tapi kalau Holyland di sini kita dibebaskan untuk menutup logonya menggunakan emoticon yang cute seperti ini, sehingga pastinya orang akan makin penasaran ini pakai mikrofon apa sih. Nah, dia pastinya akan bertanya-tanya dan juga cari informasi. Karena apa? Sampai sekarang video ini dibuat, saya masih belum melihat ada produsen lain yang menggunakan desain seperti ini. Mungkin kalian ada yang menemukan, ada brand lain yang pakai desain seperti ini, bisa kalian share di kolom komentar. Jadi semua solusi yang saya perlukan untuk wireless microphone, semuanya sudah terjawab di Holyland Lark M2 ini. Oke ya, kita sudah panjang lebar nih teman-teman ya. Dan untuk kalian yang mungkin pengen bertanya seputar gear traveling dan juga alat untuk bikin vlog, bikin konten, ya kalian bisa cantumkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan untuk informasi ini juga saya sampaikan di channel ini ya teman-teman, karena channel utama saya adalah channel teknik di D&D Workshop. Kalian bisa kunjungi D&D Workshop. Oke, saya rasa itu aja ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.